Jadi tidak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah yang sifat itu tidak Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan. Dalam masalah asma dan sifat ini ada dua kelompok yang menyimpang di kalangan umat Islam. Pertama disebut al-mu'attilah. Al-mu'attilah itu alladzina ankarul asma was sifat aw ba'daha za'imina anna itsbataha yastalzimu tashbih. Ay tasbihullah ta'ala bi khalqihi wa hadza za'mu batilun li wujuhin. Al-Mu'attilah itu adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik sebagian ataupun seluruhnya. Banyak yang masuk kelompok sini. Di antaranya Jahmiyah. Tadi dijelaskan dalam Al-Jannah ada Jahmiyah itu pengikut Safwan bin Asal. Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat Jaham bin Safwan disebut Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingkarinya sebagian seperti Mu'tazilah. Seperti Asy'ariyah yang menetapkan wujud qidam baqa itu, Asy'ariyah itu mengingkari sebagian sifat-sifat dan nama bagi Allah. Makanya hanya 13 atau hanya 20, sisanya dikemanakan? Diingkari oleh mereka. Mereka beranggapan kalau Allah mempunyai sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tuh, sama mendengar. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Tuh, sama punya tangan. Allah punya kaki, makhluk juga punya kaki. Sama. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Jadi kalau Allah punya sifat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kata mereka. Makanya sifat Allah diingkari. Allah tidak mempunyai sifat. Ini disebut kaum Mu'attilah. Mu'attilah itu yang mengingkari asma dan sifat Allah. Anggapan mereka ini batil dengan sebatil-batilnya. Batil itu apa ya? Ngaco dengan sengaco-ngaconya. Ngawur dengan sengawur-ngawurnya. Salah dengan sesalah-salahnya. Alasannya banyak. Dalam kesempatan ini cukup dikemukakan dua alasan saja. Pertama, annahu yastalzimu lawazim batilah katanaqud fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لازم تناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. Pertama, kalau mengingkari nama dan sifat Allah ya, akan melahirkan beberapa konsekuensi yang batil, beberapa akibat yang batil, yang ngawur, ngaco dan salah. Seperti lahirnya tanaqud atau kontradiksi dalam firman Allah. Jadi kalau Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, itu akan lahir kontradiksi dalam firman Allah. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Allah menetapkan beberapa nama dan beberapa sifat bagi dirinya ya. Ar-Rahman Ar-Rahim,
Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Itu kan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kalau umpamanya sifat Allah diingkari, loh, ini ada ayatnya. Kalau mereka berpendapat tidak ada, Allah tidak punya sifat berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un, ayat ini kok bertentangan dengan ayat lainnya yang menetapkan Allah punya sifat. Bahkan dalam ayat itu sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupai dan Allah Maha Sami dan Maha Basir, Maha melihat dan Maha mendengar, Maha melihat. Nah, di ayat ini Allah menetapkan sifat Allah mendengar, Allah melihat. Tapi di kalimat sebelumnya Allah tidak ada yang menyerupai. Seolah-olah itu bertentangan. Kalau tidak ada yang menyerupai berarti tidak punya sifat dan tidak punya nama. Karena yang punya nama dan punya sifat hanyalah makhluk. Tapi di akhir ayat itu Allah katakan Allah mendengar, Allah melihat. Berarti itu menetapkan sifat mendengar dan melihat. Berarti kontradiksi. Kontradiksi itu artinya berlawanan, bertolak belakang. Jadi kalau menetapkan sifat bagi Allah diartikan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti ini tanaqud atau kontradiksi atau bertolak belakang. Berarti firman Allah itu satu sama lain saling mendustakan. Dan ini satu hal yang tidak mungkin. Ini yang pertama. Makanya nggak mungkin mengingkari asma dan sifat Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ay yakuna mutamathilain. Fa'adha tara shakhsaini yattafiqani fi anna kulla minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى حيوانات لها عين وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها wa'yunuha mutamathilah. Kedua, tidaklah berarti kalau ada dua hal yang sama nama dan sifatnya berarti serupa. Jadi tidaklah berarti kalau ada kesamaan dalam hal nama dan sifat berarti serupa. Engkau lihat manusia mendengar, manusia melihat, manusia berbicara. Engkau lihat juga hewan. Hewan mendengar, mendengar, melihat, hewan juga berbicara. Manusia punya tangan, punya kaki. Hewan juga punya tangan, punya kaki. Bahkan benda mati pun punya tangan, punya kaki. Kursi punya tangan, punya. Punya kaki? Punya. Mobil punya kaki? Punya mata? Punya. Apakah mendengarnya manusia dengan mendengarnya hewan sama? Tidak. Apakah tangan manusia, kaki manusia dengan kaki hewan, dengan kaki kursi, dengan kaki mobil sama? Baik bentuknya, bilangannya, ataupun fungsinya? Tidak. Tidak sama. Kita kalau ingin mendengarkan siaran yang dipancarkan oleh pemancar radio, nggak bisa langsung apa yang diomongkan oleh orang di radio Antasalam. Nggak bisa. Kecuali harus melalui radio. Karena frekuensi yang dipancarkan itu terlalu tinggi sekali di atas 20.000 Hz ya. Tidak bisa kita tangkap dengan telinga kita kecuali dengan pesawat radio, ditangkap dulu oleh pesawat radio, baru oleh radionya dikeluarkan oleh speaker baru bisa kita dengar. Itu pendengaran manusia begitu. Tapi ada jenis hewan yang mungkin tidak perlu radio untuk mendengar itu. Yang bisa menangkap frekuensi di atas 20.000 Hz. Yaitu
kelelawar. Mungkin mereka bisa langsung mendengar apa yang diomongkan oleh orang-orang tanpa mendengar radionya, langsung mendengar di udaranya. Kelelawar mendengar, kita mendengar. Sama mendengarnya? Tidak sama. Kualitas pendengarannya, cara mendengarnya. Makanya kelelawar itu untuk mengetahui ada buah matang, ada buah mentah, atau ada pohon, ada benda, tidak dengan dilihat, tetapi dengan didengar, kan gitu. Dengan cara mengepakkan sayapnya. Sayap itu memancarkan gelombang tertentu, gelombang itu dipantulkan oleh buah yang akan dituju, lalu memantul kembali, terdengar oleh telinganya, oh ini matang. Kita nggak bisa begitu. Nggak percaya, tanya ke kelelawar. Begitu nggak? Katanya ini juga. Saya juga kan pernah sekolah di SMP dan SMA. Sama mendengarnya, tapi tidak sama dalam hal cara mendengarnya, kualitas pendengarannya juga begitu. Kita punya kaki, hewan juga punya kaki, kursi punya kaki, mobil punya kaki. Apa sama bentuknya, fungsinya, banyaknya jumlahnya? Tidak. Kita punya kaki, kucing punya kaki. Bentuknya sama? Tidak. Fungsinya sama? Tidak. Kita mah bisa pakai menendang. Kucing bisa menendang walaupun 4? Tidak. Nggak bisa. Kucing nggak bisa menendang. Kalau menendang nggak sengaja dia nendang. Bentuknya, kukunya, panjang pendeknya, fungsinya, jumlahnya tidak sama. Tidak sama sekali. Kursi juga punya kaki. Ada yang 4, ada yang 6 tergantung bentuknya. Tapi beda bentuknya, beda fungsinya dan seterusnya. Tapi sama-sama disebut kursi, kaki kursi. Tuh kertasnya kejepit sama kaki kursi. Saya disebut kaki. Kalau mobil kakinya bulat. Ban. Begitu disebut kaki. Tapi disebut juga kaki. Oh, mobil ini kaki-kakinya sudah rusak ini. Yang menyanggak ban itu. Disebut kaki juga oleh tukang bengkel, oleh montir. Kaki-kakinya ini masih bagus ini. Nah, seperti begitu. Tapi fungsi, bentuk, jumlah, segala macamnya beda. Makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, walaupun disebutnya sama. Disebut mendengarnya, disebut melihatnya, tangannya, kakinya sama disebutnya. Tapi bentuknya, segala macam fungsinya, jumlahnya, besar kecilnya, ukurannya, semuanya berbeda. Kalau makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Khaliq. Apakah kalau kita punya kaki kursi, punya kaki dianggap kita serupa dengan kursi? Tidak. Sama dengan kursi? Tidak. Apakah kalau kita bertangan, kemudian kursi juga bertangan, apakah kita sama dengan kursi? Jauh. Sama sekali tidak. Kalau makhluk dengan makhluk saja yang mempunyai beberapa hal yang sama, mendengarnya sama, punya tangannya sama, punya kakinya sama, punya matanya sama, sudah tidak mungkin disamakan, jauh berbeda, maka terlebih-lebih lagi perbedaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya kesamaan sifat dan kesamaan nama antara Allah dengan makhluk tidak berarti bahwa Allah serupa dengan makhluk. Kalau kita mendengar itu paling-paling jarak 50 meter berteriak itu juga baru kedengaran. Coba diteriak dari Batu Jajar, kedengaran ke sini? Nah, dari Bandung, nggak kedengaran ke sini. Atau dekat 2 meter tapi menggerim. Apa maksudnya? Nggak tahu. Kedengaran suaranya aja tapi maksud. Tapi Allah yang maha mendengar tahu segala suara, tahu segala yang dibisikkan oleh hati-hati manusia walaupun tidak terucapkan oleh lisan, sampai bunyi gemercik air yang menetes di tengah hutan, di tengah sungai yang di tengah hutan yang tidak ada orang di sana, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Beda melihatnya. Kalau kita di sini, walaupun satu ruangan masjid, nggak bisa melihat akhwat. Sedang apa tuh? Karena terhalang oleh
hijab. Mungkin ada yang sambil berbaring, ada yang sambil menulis ngadapang, ada yang melamun, ada juga yang dan macam-macam. Mungkin ya, karena kita nggak bisa melihat sih. Awat juga nggak bisa melihat ikhwan di depan. Di sini ada yang sedang ngagoler, tapi anak kecil yang ngagoler, bukan ikhwan ya. Ya ikhwan juga, tapi ikhwan kecil. Ada yang sambil sila, ada yang sambil nangkep harigu, nangkep tuur, ada yang nanghunyar, nggak ada katanya. Ada yang menyandar, ada yang tidak. Awak nggak lihat. Tapi kalau Allah, segala macam terlihat. Nggak ada yang tersembunyi bagi diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Dengan penjelasan tadi terbantahlah kalangan Mu'attilah bahwa menetapkan sifat bagi Allah tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana kita manusia disifati dengan sifat kita punya tangan, punya kaki, mendengar, melihat. Kursi juga punya tangan, punya kaki, tidak berarti kita sama dengan kursi atau serupa dengan kursi. Siga wae henteu. Ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, adik? Siga wae henteu. Apa bahasa Indonesianya? Mirip juga enggak? Apa kita mirip kursi karena kursi punya kaki, kita punya kaki? Dia punya tangan, kita punya, mirip enggak? Enggak, mirip aja enggak. Seperti aja enggak. Jauh melamelu. Melamelu itu apa ya? Pokoknya sangat jauh. Ini kelompok pertama, kelompok Mu'attilah yang mengingkari asma dan sifat Allah hanya karena kalau menetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Ini sudah kita bantah. Sekarang kelompok kedua disebut al-musyabbihah. Ini sebaliknya dari Mu'attilah. Kalau Mu'attilah mengingkari asma dan sifat Allah, baik seluruhnya atau sebagian. Kalau musyabbihah, sebaliknya. Alladzina athbatul asma'a was sifat ma tasbihillahi ta'ala bi khalqihi. Kalau musyabbihah itu mengakui, menetapkan nama dan sifat bagi Allah, tapi sekaligus menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau Allah mendengar, makhluk mendengar sama. Mendengarnya Allah itu seperti mendengarnya makhluk. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, sama. Tangan Allah seperti tangannya makhluk. Kalau kita tanya makhluk yang mana? Makhluk manusia, binatang, jin, atau yang mana kan? Binatang dengan manusia aja beda kan tangannya kan? Za'imina anna hadha muqtada dilalatin nusus lianna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamun wa hadha za'mu batilun lil wujuh. Mereka beranggapan bahwa pemahaman mereka itu merupakan makna yang terkandung dalam nas-nas, dalam keterangan, dalam ayat-ayat dan hadis. Kata mereka karena Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Kalau Allah mengatakan Allah mendengar, sedangkan mendengar yang kita pahami mendengar seperti kita. Berarti mendengarnya Allah itu sama dengan mendengarnya kita. Kalau Allah menyatakan Allah melihat, yang namanya melihat berarti melihat seperti yang kita pahami. Begini melihat itu, berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita. Sebab Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia, bahasa yang dipahami oleh manusia. Tidak mungkin Allah berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Jadi kalau Allah mengatakan mendengar, ya mendengar seperti yang kita pahami. Kalau Allah mengatakan melihat, ya melihat seperti yang kita pahami. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, ya tangan dan kaki seperti yang kita pahami. Makanya yang kita pahami adalah seperti ini. Tangan itu ini, kaki itu ini, mendengar itu begini, melihat itu begini.
berarti mendengarnya Allah, melihatnya Allah, tangan Allah, kaki Allah, berjalannya Allah, tertawanya Allah, dan seterusnya sama persis seperti makhluk. Mereka disebut musyabbihah. Musyabbihah itu kelompok yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Anggapan seperti ini juga sama-sama batil, ngawur, ngaco, salah dengan sesalah-salahnya dengan beberapa alasan. Pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yubtiluhu al-aqlu wasyar'u wa la yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab was sunnah amran batilan. Pertama, bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya sesuatu hal yang sangat batil, yang dianggap batil oleh akal dan oleh syariat. Tidak mungkin kandungan nas-nas kitab dan sunnah ini merupakan sesuatu yang batil. Akal aja tidak menerima kalau Allah disamakan dengan makhluk. Pencipta tidak boleh disamakan dengan ciptaan. Pembuat tidak boleh disamakan dengan buatannya. Kita membuat kursi. Siapa yang bikin kursi? Kita, manusia. Apa kursi sama dengan kita yang bikinnya? Enggak sama. Segala macam bikinan manusia tidak ada yang menyerupai, yang sama persis dengan manusia. Ini yang pertama. Kedua, annallaha ta'ala khatabal ibad bima yafhamun min haitsu aslul ma'na. Amal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dhalikal ma'na fahuwa mimma sta'sarallahu ta'ala bi'ilmi fima yata'allaqu bidhatihi wa sifatihi. Kedua, sesungguhnya Allah memang benar berbicara kepada manusia dengan bahasa yang difahami oleh manusia itu, tetapi dari segi asal makna asal, dari segi makna asal. Adapun hakikatnya, esensinya tentang bagaimana makna tersebut, maka ini hanya merupakan monopoli Allah dalam hal mengetahuinya, baik yang berkaitan dengan zat Allah ataupun sifatnya. Fa idza asbata Allahu li nafsihi annahu sami', fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslul ma'na. Kalau Allah menetapkan bagi dirinya bahwa Allah itu mendengar, maka yang dimaksud mendengar itu diketahui maknanya, dalam arti makna asalnya tahu bahwa mendengar itu adalah sampainya suara ke telinga. Kalau Allah menetapkan Allah melihat, makna pokok, makna asal melihat itu kita semua tahu. Melihat itu artinya sampainya cahaya ke mata, ke retinanya, kemudian dipantulkan lagi sehingga terlihat. Itu makna asal. Mendengar makna asal, melihat makna asal tangan, makna asal kaki, makna asal istiwa, itu semua orang tahu. Tapi hakikatnya, bagaimana mendengarnya Allah secara hakiki, ini yang tidak kita ketahui. Bagaimana melihat atau penglihatan Allah secara hakiki, ini kita yang tidak tahu. Yang pasti berbeda dengan makhluk. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja mendengar dan melihatnya sudah beda hakikatnya. Walaupun makna mendengarnya sama. Mendengar itu sampainya suara ke telinga. Makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda hakikatnya, apalagi makhluk dengan Khaliq. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa 'ala 'arsyihi fa innal istiwa'a min haitsu aslul ma'na ma'lumun. Kalau Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah istiwa di atas arsy, istiwa itu artinya tegak di atas arsy.
Maka istiwa atau tegak dari segi makna kita maklum, kita tahu istiwa itu tegak. Allah tegak, ya. Mikrofon ini juga tegak tiangnya. Saya juga tegak duduknya. Dinding masjid ini juga tegak. Pohon juga tegak di atas batangnya. Fastawa ala suki. Semakin kuatlah batang itu dan semakin istiwa, tegaklah di atas pangkal. Itu pohon dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir. Allah juga tegak di atas ars. Sama tegaknya, makna tegaknya. Kita tahu makna tegak. Tapi bagaimana tegaknya? Ini berbeda-beda. Tegaknya tiang mikrofon berbeda dengan tegaknya duduk saya. Berbeda dengan tegaknya dinding masjid. Berbeda dengan tegaknya pohon. Apalagi berbeda dengan tegaknya Allah di atas ars. Istiwanya Allah di atas ars. Kalau tegaknya orang, dengan tegaknya benda, dengan tegaknya pohon, dengan tegaknya binatang saja sudah berbeda, apalagi dengan tegaknya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars tadi. Oleh karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma dan sifat itu di tengah-tengah. Tidak mengingkari asma dan sifat Allah, tetapi tidak menyamakan asma dan sifat Allah dengan makhluknya. Ya, menetapkan asma dan sifat Allah, tetapi asma dan sifat Allah yang khusus bagi Allah yang tidak sama dengan asma dan sifat makhluknya. Ya, jangankan sifat Allah dengan makhluk, sifat makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Walaupun sama-sama mendengarnya, sama-sama punya tangan dan kakinya, sama-sama melihatnya, tapi sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khaliq. Terbantahlah sudah kelompok mutasyabbihah atau musyabbihahin. Jadi dua kelompok yang berbeda atau menyimpang jauh tentang asma dan sifat. Kelompok pertama kelompok mu'attilah, yaitu orang-orang yang mengingkari asma dan sifat Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok musyabbihah yang menyamakan asma dan sifat Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mereka menetapkan asma dan sifat Allah, tetapi tidak menyamakan asma dan sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Nah, itulah iman kepada asma dan sifat Allah. Jadi, iman kepada Allah itu wajib mencakup 4 hal ini. Pertama, iman kepada eksistensi Allah. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan 4, iman kepada asma dan sifat Allah. Baru dikatakan seseorang lurus imannya kepada Allah kalau imannya kepada Allah mencakup keempat ini. Ya, iman terhadap keberadaan Allah. Ya, iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat Allah. Barulah orang itu dikatakan lurus imannya kepada Allah. Banyak kaum muslimin yang imannya itu kepada Allah itu bengkok. Iman kepada adanya Allah ya, iman kepada rububiyahnya Allah ya, tapi tidak iman kepada uluhiyahnya Allah. Makanya selain sholat, saum, zakat, mereka juga berdoa ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Ini tidak iman kepada uluhiyahnya Allah. Ada orang yang iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah dan uluhiyah Allah, tapi pas iman kepada asma dan sifatnya bengkok. Seperti umpamanya menetapkan sebagian nama dan sifat Allah, mengingkari sebagian yang lainnya, seperti kalangan Asy'ariyah yang menetapkan sifat Allah hanya 13 atau 20. Bengkok dalam iman terhadap asma dan sifat Allah. Jadi yang lurus adalah orang yang beriman kepada Allah dengan mencakup 4 hal tadi dengan penjelasan yang sudah diberikan. Nah, iman kepada Allah seperti yang kita jelaskan tadi dengan penjelasan kemarin akan membuahkan beberapa sikap positif dalam jiwa manusia. Pertama,
tahqiqu tauhidillah ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja' wala khaufan wala ya'budu ghairah. Pertama, tertanamnya tauhidullah, sikap yarhamukallah mengesahkan Allah. Dia tidak menyandarkan harapannya kepada yang lain selain Allah. Dia tidak akan merasa takut kepada yang lain selain Allah, dan tidak akan beribadah kepada yang lain selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya lurus, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma dan sifat. Jadi tauhidullah ini ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada orang yang menetapkan tauhid tidak seperti itu. Ada yang menetapkan tauhid itu 3, rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah atau hakimiyah. Asma wa sifatnya tidak ada, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan itu bisa kufur, bisa masuk kelompok musyabbihah, karena Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Sedangkan hakimiyah atau mulkiyah sudah tercakup dalam tauhid rububiyah. Karena rububiyah itu sudah kita jelaskan Allah sebagai Khaliq, Malik, dan Mudabbir. Ini berarti sudah tercakup tauhid khalqiyah. Tauhid khalqiyah itu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, Allah sebagai satu-satunya pencipta. Sudah tercakup juga tauhid mulkiyah, Allah sebagai satu-satunya Malik. Sudah tercakup juga tauhid hakimiyah, Allah sebagai mudabbir, satu-satunya pengurus seluruh alam ini. Juga hakimiyah ini sama dengan mulkiyah, Allah sebagai satu-satunya hakim, satu-satunya malik. Tercakup itu sudah dalam tauhid rububiyah. Jadi orang yang tidak mengakui tauhid asma wa sifat, orang ini bengkok akidah. Kelompok musyabbihah orang seperti itu. Dan kelompok ini banyak. Orang yang ngaku Islam tetapi keyakinan seperti itu sangat banyak. Bahkan lebih banyak daripada orang yang tauhidnya lurus. Jadi dengan beriman kepada Allah seperti yang kita jelaskan sejak kemarin, berarti sudah tertanamlah tauhid yang murni, yang lurus kepada Allah. Dari sini lahir ketergantungan penuh kepada Allah, tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, tidak merasa takut selain kepada Allah, dan tidak beribadah selain kepadanya. Ini yang pertama, buah yang pertama dari iman kepada Allah. Buah yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil uliya. Kedua, sempurnanya rasa cinta kepada Allah dan rasa mengagungkan Allah, karena kandungan makna yang terkandung di dalam nama-namanya yang bagus, yang indah, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Sebab Allah itu Rahman, Bagur, Rahman itu Rahim, pengasih, penyayang. Bedanya kalau Rahman itu Allah mengasihi semua makhluk. Orang kafir dikasihi oleh Allah, binatang dikasih oleh Allah, buktinya diberi hak hidup, diberi rizki, diberi kedudukan, diberi panca indera yang sempurna seperti kita. Bahkan kebanyakan mereka lebih dari kita dalam hal harta, dalam hal kedudukan, dalam hal popularitas, dalam hal kesenangan di dunia. Sampai binatang pun seperti itu, diberi kelebihan oleh Allah dibanding manusia. Nggak ada manusia yang tarung 1 lawan 1 dengan harimau kemudian menang. Kalah manusia dalam hal itu oleh harimau. Karena harimau punya senjata yang tidak dimiliki oleh manusia berupa cakar. Kita juga bisa mencakar, tapi cakar kita berbeda dengan cakar harimau. Kalau cakar harimau mematikan, kalau cakar kita paling membuat luka aja. Dia punya taring harimau, walaupun kita juga punya taring, fungsinya beda. Taring harimau sekali gigit bisa membuat mati orang, katanya. Itu kelebihan
Allah kepada binatang yang tidak diberikan kepada manusia. Sehingga itu salah satu bukti Allah pun mengasihi binatang. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Sedangkan Rahim kasih sayang Allah hanya khusus bagi orang-orang mukmin saja. Kalau Ar-Rahman di dunia, kalau Ar-Rahim khusus di akhirat berupa surga dan ridha Allah. Nah, binatang ya, orang-orang kafir itu tidak mendapat rahim Allah. Di akhirat tidak ke surga, tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Razzaq, pemberi rizki. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu juga Maha Rauf, Maha Penyantun kepada kita. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat Allah seperti itu, wah, Allah itu bagur kasida, pemberi rizki, pengampun, penyantun segala macam. Timbul rasa suka, rasa senang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah juga Maha Aziz, Allah Maha Ali, Maha Tinggi. Allah juga Maha Gagah, Qahar. Allah juga Maha Agung, Azim, dan seterusnya. Betapa mulia dan tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir sikap mengagungkan Allah dengan maha sempurna. Jadi kecintaan kepada Allah, mengagungkan Allah, memahamuliakan Allah itu begitu sempurna tertanam dalam diri kita setelah kita mempelajari dan mengetahui asma dan sifatnya. Berbeda dengan orang yang tidak tahu sifat Allah. Apa Allah itu pengampun atau tidak? Dia dosanya banyak, dia bilang, saya makanya tobatnya juga nggak akan diterima. Terlalu banyak dosanya, udah kagok berontok. Kagok berontok itu sudah kepalang lah, sudah kepalang jadi orang kafir aja sekalian. Sudah kepalang jadi orang yang besar dosanya, dosa aja sekalian. Percuma tobat juga. Orang ini tidak tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Kita tahu kisah orang yang sudah membunuh 99 orang kan? Dia ingin tobat, tapi nggak tahu tobatnya diterima nggak. Sudah kebanyakan yang dibunuh, 99. Lalu ditunjukkan kepada rahib. Rahib ini ahli ibadah tapi nggak berilmu. Datang ke rahib. Rahib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mau tobat. Kira-kira tobat saya diterima nggak? Kata rahib, nggak diterima. Apa yang dia lakukan? Cabut pedang, dipenggal kepala rahib. Genap 100. Putus asa dia. Wah, nggak diterima 99, udah genapkan aja 100. Tak si rahibnya dipenggal. Mati 100 orang. Putus asa dia karena dia nggak tahu Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ditunjukkan lagi ke seorang alim, datang dia. Dia katakan, saya sudah genap membunuh 100 orang, mau tobat. Diterima nggak? Kata alim, diterima. Dengan syarat, menyesal begini, terus tinggalkan negeri yang kamu gauli selama ini, negeri penjahat, penuh penjahat. Datang ke negeri yang terdiri dari orang-orang yang soleh. Nah, dia akhirnya bersungguh-sungguh. Tinggalkan negeri yang selama ini dia gauli, kemudian pergi menuju ke negeri yang penuh dengan orang-orang yang soleh karena ingin tobat. Tapi di tengah jalan mati. Yang kemudian dua malaikat berebut, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Dia walaupun sudah mau tobat tapi belum sampai ke tempat yang dituju, belum melakukan kebaikan. Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagian saya. Walaupun belum melakukan kebaikan, dia sudah betul-betul mau tobat. Berselisih. Akhirnya Allah mengutus malaikat ketiga, ukur saja sudah. Kemana yang lebih dekat bagian dia. Diukur dan Allah mentakdirkan orang itu lebih dekat ke negeri yang dituju. Sehingga bagian malaikat rahmat bebas dia dari azab. Kasus ini menunjukkan orang yang tidak tahu sifat Allah bisa salah bersikap. Bisa salah bersikap berupa putus asa. Sudah kepalang membunuh banyak orang, bunuh aja lagi. Kan gitu. Tapi begitu walaupun sebanyak itu yang dibunuh 100 orang, begitu diberitahu bahwa Allah Maha Pengampun, dia dosanya bisa diampuni, muncul lagi semangat dan tekad untuk tobatnya,
sampai rela meninggalkan negerinya sendiri menuju negeri asing baginya yang belum pernah dia datangi, negeri yang penuh orang-orang yang soleh. Orang yang tidak tahu bahwa Allah itu Maha Razzaq. Razzaq itu pemberi rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali rizkinya tanggungan Allah. Allah itu pemberi rizki. Orang yang tidak tahu, tidak yakin Allah pemberi rizki, usahanya sering salah. Ambil yang haram, munjung, ngipri. Apa bahasa Indonesia munjung itu? Apa? Minta bantuan jin untuk memperoleh kekayaan itu namanya apa? Munjung. Kalau ngipri ke ular katanya, ke jin bangsa ular. Kalau munjung ke apa? Babi ngepet seperti itu, atau memelihara tuyul. Dan itu bisa atas bantuan jin, tapi musyrik. Itu akibat orang tidak mengetahui dan tidak yakin terhadap asma dan sifat Allah secara benar. Jadi buah yang kedua yang akan lahir dari iman kepada Allah yang lurus itu adalah tertanamnya kecintaan yang sempurna kepada Allah, kesempurnaan dalam hal mengagungkan dan memuliakan Allah yang merupakan kandungan dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisa, yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma umira bihi wajtinabi ma nuhiya anhu, bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Tercapainya, terrealisirnya, terwujudnya ibadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Ini timbul dari rasa takut setelah mengetahui asma dan sifat Allah. Allah itu disebutkan nama Al-Quran Syadidul Iqab, yang maha keras siksanya. Allah itu disebut Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu maha pembalas. Balas dendam itu intiqam, membalas semua perbuatan kita. Allah itu Alimun Khabir, maha mengetahui sekalipun bisikan hati yang tersurat di dalam hati, tersirat dalam hati, tidak terucapkan, tidak teramalkan, Allah tahu, dihisab. Dalam Al-Quran disebutkan, lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhum yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu, kalau engkau menampakkan, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hatimu, autuhmuhu, atau engkau menyembunyikannya dalam hati, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kamu dengan hal itu. Gerentes hati, bisikan hati itu juga akan dihisab Allah. Alim, khabir, mengetahui itu. Allah juga syadidul iqab, maha keras siksanya. Coba kalau kita mengetahui siksa neraka yang pernah kita bahas pada waktu membahas An-Nar, begitu ngeri siksanya. Disetrika, kemudian digantung. Ketika kemarin kita hanya karena tidak saum atau saum, tapi buka di tengah jalan, buka sebelum waktunya. Asar sudah buka. Apa siksanya kata Rasulullah? Dia digantung di kakinya. Kemudian mulutnya itu dirobek. Dan darah mengalir dari mulutnya. Itu balasan bagi orang yang saumnya tidak tamat. Dahsyat siksanya. Allah juga syari'ul hisab, maha cepat dalam menghisab. Jadi jangan dibayangkan, kebayang manusia miliaran orang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bukan miliar lagi tapi triliunan. Kemudian satu orang itu dihisabnya lama mungkin, karena amalnya dari mulai dia balik sampai meninggal, belum kekayaannya, belum ininya, setiap detik dihisab. Seorang aja lama berapa tahun ya
Ini triliunan orang, berapa triliun tahun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat hisabnya. Kalau kita yang menghisabnya, iya begitu. Entah triliunan tahun. Tapi Allah mengatakan, Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisab. Cepat. Enggak selama yang kita bayangkan. Dari itu, semua timbul rasa takut kepada Allah. Kepada azabnya. Karena semua akan dihisab. Dari rasa takut itu lahir ketaatan yang sempurna. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Semua itu sebagai buah yang positif dari keimanan kepada Allah yang lurus. Pemahaman tentang iman kepada Allahnya benar, itu tertanam dalam jiwa, akan lahir beberapa efek positif seperti yang dijelaskan tadi. Nah, inilah ikhwan sekalian dan juga akhwat tentang penjelasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhwan dan akhwat hafalkan ya, nanti ada tes. Dan insya Allah ada hadiah. Jadi kalau nanti dalam tes pertanyaannya, sebutkan kandungan iman kepada Allah. Sebutkan buah yang akan lahir dari iman kepada Allah. Itu harus dijawab dengan jawaban yang benar. Dengan dalilnya Al-Quran dan hadisnya. Itu ya, nanti ada tes seperti itu dan ada hadiah bagi yang juara ke-1, ke-2 dan ke-3. Apa hadiahnya? Kita lihat saja, entah korma, entah kolak, wallahu a'lam.